Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Price yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi seorang pastor terkait kasus pembunuhan yang menimpa keluarga kaya raya. Namun di balik kejadian tersebut, ia malah menemukan sebuah rahasia dari pembunuhan yang terjadi beberapa tahun yang silam. The Price adalah film India berbahasa Malayalam yang disutradarai oleh Jovin Chacko dan dibintangi aktor besar Mammootty sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah rumah sakit, film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang sekarat dan hendak dilarikan ke ruang ICU. Scene kemudian berganti 11 tahun kemudian. Di sebuah panti asuhan bernama Saint Mary, terlihat seorang anak bernama Amea memulai rutinitasnya dengan berangkat ke sekolah bersama teman-temannya. Namun di balik kebersamaan tersebut, Amea merupakan seorang anak pendiam dan selalu menutup diri. Bahkan di saat suster melakukan doa bersama, Amea memilih pergi dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang ia sukai. Di suatu hari, Amea yang sangat bosan dengan rutinitas tersebut memutuskan untuk pergi saat jam belajar sekolah. Ia kemudian mengeluarkan jaket dari dalam tasnya dan berjalan tanpa arah. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Carmen Benedict yang merupakan seorang pemuka agama sekaligus detektif serta psikiater jiwa. Pagi ketika baru selesai melakukan doa, Benedict menyadari jika di kediamannya kedatangan seorang tamu yang tak dikenal. Dan setelah berbincang, ternyata tamu tersebut adalah seorang wanita bernama Dia. Dia mengatakan jika dirinya sudah mengenal Benedict sejak lama. Dan ia yakin jika Benedict pasti bisa memecahkan kasus kematian beruntun yang terjadi kepada keluarga kaya raya bernama keluarga Alat. Keluarga Alat memiliki banyak bidang usaha. Di antaranya bisnis rumah sakit, perkebunan, serta finance. Namun anehnya pasca kematian Joseph Alat yang merupakan owner sekaligus pendiri, beberapa keanehan terjadi kepada keluarga mereka. Joseph Alat memiliki 3 orang anak yang merupakan pewaris perusahaan. Mereka adalah Alex, Josie, dan Elizabeth. Pasca meninggalnya Joseph Alat, perusahaan dipegang oleh Alex yang merupakan anak tertua. Dan selama ia menjabat, bisnis keluarga semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat. Namun beberapa tahun setelahnya, Alex malah ditimpa musibah dengan kematian putri sematawayangnya yang meninggal dunia karena kecelakaan. Dan sejak saat itu, ia pun menjadi sangat frustasi. Puncaknya 1 tahun setelah kecelakaan tersebut, Alex memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia meneguk larutan berbahaya dan tewas di kamar mandi. 2 tahun setelahnya, sang istri juga menyusulnya dengan cara yang sama. Setelah kematian Alex, perusahaan dipegang oleh Josie yang merupakan anak kedua. Dan sama halnya seperti sang kakak, Josie berhasil membawa perusahaan ke puncak yang lebih tinggi. Namun ternyata hal itu tidak bertahan lama. Tanpa sebab yang jelas, Josie ditemukan tewas dan sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan sebab kematiannya. Dia yakin jika kematian mereka semua pasti memiliki sebuah rahasia yang disembunyikan. Karena bagaimanapun semua orang yang mengenal keluarga Alat sangat yakin jika Alex dan Josie adalah pribadi yang pantang menyerah. Menyadari jika saat ini anggota keluarga yang tersisa hanyalah Elizabeth, Benedict mengatakan jika mereka harus menemui dan meminta keterangan dari beliau. Namun belum sempat hal tersebut terlaksana, kepolisian malah mengabarkan jika Elizabeth telah meninggal dunia dengan keadaan tangan tersayat. Orang yang pertama kali menemukan jasadnya adalah asisten rumah tangga bernama Sheila. Beliau yang saat itu baru saja tiba sangat terkejut ketika melihat Elizabeth sudah terbaring bersimpah darah di tempat tidurnya. Namun di balik kematian Elizabeth, Sheila melihat jika di samping jasadnya ada seorang anak perempuan yang sedang merenung. Dan anak tersebut adalah Amea. Supir Elizabeth mengatakan jika Amea mereka temukan dalam perjalanan pulang.
Melihat wajahnya yang kebingungan, Elizabeth kemudian menanyainya. Dan setelah mengetahui jika Amea adalah anak panti yang tersesat, Elizabeth memutuskan untuk membawanya. Dan ia pun berencana mengantarkan Amea kembali ke panti asuhan di keesokan hari. Amea yang diinterogasi Inspektur Sekar belum bisa mengatakan bagaimana kronologi kematian Elizabeth. Namun walaupun begitu, kepolisian yang melakukan pemeriksaan TKP menyatakan jika Elizabeth meninggal dunia karena ulahnya sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya sidik jari yang mencurigakan di sekitar jasad korban. Ditambah lagi saat insiden berlangsung, pintu rumah korban semuanya terkunci dari dalam. Benedict yang juga berada di sana merasakan ada sebuah keanehan yang tersembunyi di dalam diri Amea. Karena jika dilihat dari raut wajahnya terlihat jelas jika Amea mengalami syok yang sangat berat. Namun karena mereka tidak bisa menanyainya secara terus-menerus, Inspektur Sekar memutuskan membawa Amea kembali ke panti asuhan. Sekar meminta bantuan kepada suster agar memberikan kabar jika kondisi Amea sudah membaik. Karena bagaimanapun mereka masih memerlukan keterangan dari Amea terkait kasus kematian Elizabeth. Keesokan hari, Inspektur Sekar bersama Benedict mendatangi kediaman korban. Mereka menemui dokter pribadi keluarga yang bernama Sanjay. Sanjay mengatakan jika Elizabeth mengalami depresi yang sangat berat. Tidak jelas apa alasannya, namun beliau sering mengatakan jika ia ingin mengakhiri hidupnya seperti yang terjadi kepada saudaranya dahulu. Laporan forensik juga menyatakan jika Elizabeth mengkonsumsi pil tidur dengan jumlah yang banyak sebelum kematiannya. Malam hari hal mengejutkan terjadi di panti asuhan. Amea yang saat itu tertidur pulas tiba-tiba mendapatkan serangan dari seorang yang tak dikenal. Dalam serangan tersebut Amea masih bisa selamat dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Benedict bersama Inspektur Sekar segera melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa seluruh sudut kamar Amea namun tidak menemukan petunjuk apapun dari si pelaku. Dari sini Benedict mulai menarik kesimpulan. Ia menyatakan jika kematian Elizabeth adalah aksi pembunuhan dan Amea merupakan saksi kunci yang melihat kejadian tersebut. Kemungkinan si pelaku baru menyadari keberadaan Amea di keesokan pagi. Dan mengingat jika semua pintu terkunci dari dalam, bisa jadi si pelaku bersembunyi setelah melakukan pembunuhan. Ia baru keluar pagi hari saat semua orang sudah ramai berkumpul. Dan dengan kata lain, pelaku pembunuhan Elizabeth pastilah orang terdekatnya. Saat menemui pengacara keluarga Alat yang bernama Tuan Sadasivam, ternyata seluruh aset perusahaan akan diberikan kepada orang kepercayaan keluarga. Dahulu Tuan Joseph sempat menuliskan surat wasiat yang menyatakan jika perusahaan akan dialihkan kepada anak-anaknya setelah ia meninggal dunia. Namun jika mereka juga telah tiada, maka perusahaan akan dialihkan kepada orang kepercayaan keluarga. Keesokan pagi, Benedict kembali mendatangi kediaman Elizabeth. Dengan meminta bantuan kepada beberapa lansia yang ada di lingkungan tersebut, ia pun akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Di sisi luar kamar mandi korban ditemukan obat penenang berjenis pil palipsik. Palipsik adalah obat kejiwaan dosis tinggi yang jika diberikan kepada orang biasa maka akan menimbulkan halusinasi yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Namun anehnya laporan forensik yang ditulis Sanjay tidak ditemukan obat tersebut. Dan berdasarkan hal itu Benedict langsung mencurigai Sanjay jika dialah dalang di balik kematian keluarga Alat. Sebelum menginterogasinya lebih jauh, Sekar menunjukkan bukti rekaman CCTV di pinggir jalan yang memperlihatkan kepergian Sanjay dengan sebuah bajai di hari pembunuhan Elizabeth. Hal tersebut menunjukkan jika di malam pembunuhan, Sanjay memang sengaja mendatangi kediaman korban dengan tidak menggunakan mobil untuk menghindari penyelidikan. Dan singkatnya, karena tak punya alibi untuk melakukan pembelaan, Sanjay akhirnya berterus terang dan mengakui semua perbuatannya. Ternyata pembunuhan yang terjadi kepada keluarga Alat semuanya adalah rencana dari Sanjay. Ia yang menginginkan seluruh aset kekayaan bersekongkol dengan pengacara Sadasivam dan akunting perusahaan. Mereka bertiga merubah surat wasiat tanpa sepengetahuan Alex, Josie, dan juga Elizabeth. Dan saat perusahaan berpindah tangan, Sanjay mulai memainkan perannya dengan memberikan obat palipsik kepada mereka semua.
Di bawah ketidaksadaran tersebut, Sanjay memerintahkan mereka mengakhiri hidup berdasarkan masalah yang mereka alami masing-masing. Malam sebelum kematian korban, Sanjay menyelinap masuk dengan melompati pagar belakang. Ia mengetuk pintu dapur yang kemudian dibukakan oleh Elizabeth. Setelah semua pintu kembali terkunci, Sanjay menyelipkan obat palipsik di obat tidur yang sering dikonsumsi Elizabeth. Yang pada akhirnya setelah korban kehilangan kesadaran, Sanjay langsung memerintahkannya untuk mengakhiri hidupnya. Agar aksinya berjalan sesuai rencana, Sanjay bersembunyi di ruangan lain sampai ada orang yang menemukan jasad korban. Yang pada akhirnya setelah semua orang sudah berkumpul, Sanjay kemudian keluar dan berbaur seolah-olah ia baru mengetahui kejadian tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Sanjay baru menyadari jika ada orang lain di kediaman korban saat pembunuhan itu berlangsung. Dan untuk menutup kasusnya, ia memerintahkan seorang pembunuh bayaran agar menyerang Amea dan menewaskannya. Setelah semuanya terpecahkan, Benedict mengatakan kepada Sekar jika ia masih memiliki kasus lain untuk diselesaikan. Dan kasus tersebut adalah rahasia yang tersembunyi di dalam diri Amea. Setelah kondisinya membaik, Amea kembali dengan rutinitasnya sebagai seorang pelajar. Namun kali ini ada yang berbeda dengan dirinya. Ia yang selalu memasang wajah murung seketika mulai tersenyum setelah kedatangan seorang guru baru bernama Jessie. Suatu hari saat jam istirahat berlangsung, Amea melihat kedatangan Jessie yang lewat di depan kelasnya. Niat ingin menyusulnya, Amea malah menabrak seorang guru yang baru saja tiba. Dalam tabrakan tersebut ada sebuah buku bergambar badut yang terjatuh dan Amea yang melihatnya langsung merobek buku itu. Seakan memberitahu jika dirinya sangat benci dengan sosok yang namanya badut. Tindakan yang dilakukan Amea ternyata membuat sang guru menjadi sangat marah. Ia mengadukannya kepada kepala sekolah dan suster panti asuhan. Mereka meminta agar kepala sekolah mengeluarkan Amea lantaran sikapnya yang selama ini sudah sangat keterlaluan dan tidak mau dinasehati. Sedangkan Jessie yang juga ikut dalam musyawarah itu merasa keberatan dengan permintaan tersebut. Ia mengatakan jika Amea kemungkinan bersikap seperti itu lantaran kurangnya kasih sayang karena sudah menjadi yatim piatu sejak dilahirkan. Pada akhirnya Jessie meminta kepala sekolah agar memberikannya kesempatan untuk membimbing dan merubah Amea menjadi anak yang lebih baik. Apa yang dilakukan Jessie ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Amea yang dahulunya bersikap murung kini menjadi pribadi yang lebih ceria. Ia mendengarkan semua perintah guru dan belajar dengan baik. Bahkan di saat ada guru yang sedang kesusahan, Amea dengan senang hati membantunya tanpa paksaan sedikit pun. Di suatu hari saat sedang berulang tahun, Jessie tak menyangka jika Amea memberikan kejutan kepadanya. Dan hal itu juga disampaikan Jessie kepada kekasihnya yang bernama Sidat. Ketika jam sekolah berakhir, Amea dikejutkan dengan kehadiran Benedict yang ingin menemuinya. Dan ternyata saat itu Benedict ingin mengajak Amea berbicara empat mata terkait kasus kematian Elizabeth. Namun tanpa disangka saat mereka sedang berdua, Amea malah berteriak dan ia mengatakan kepada Jessie jika Benedict telah menamparnya. Hal tersebut jelas saja membuat Jessie menjadi sangat marah. Dan tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan Benedict agar segera pergi dari sekolah mereka. Namun beberapa menit setelahnya, Benedict kembali mendatangi Jessie. Dan saat ingin menjelaskan keanehan yang terjadi di dalam diri Amea, ia malah diusir dan tidak diberikan kesempatan. Tanpa terasa, sudah 2 bulan kebersamaan di antara Amea dan Jessie terjalin. Dan memasuki libur sekolah, Amea meminta Jessie agar menghabiskan masa liburan dengan dirinya. Setelah mendapatkan izin dari suster panti, Jessie kemudian membawa Amea berlibur ke rumah orang tuanya di masa lalu. Dan ternyata sejak kecil Jessie juga seorang yatim piatu. Sejak kematian kedua orang tuanya, ia hanya hidup berdua dengan sang kakak yang bernama Susan. Namun saat memasuki usia remaja, Susan meninggal dunia. Dan sejak saat itu Jessie tinggal di rumah kerabatnya yang berada di kota. Dibantu Amea, Jessie mulai membersihkan seisi rumah dan hal itu membuat hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama, Jessie mengajak Amea bertemu dengan Sidat di sebuah kafe.
Sidat yang sangat mencintai Jessie sejak lama memberikan sebuah kejutan. Ia memasangkan cincin berlian di jari jemari Jessie dan sekaligus menandakan jika dirinya sudah siap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun tanpa sebab yang jelas, keduanya malah dikejutkan dengan tindakan Amea yang tiba-tiba saja melemparkan gelas di hadapan mereka. Seolah tidak menyukai kehadiran Sidat, Amea langsung pergi dan meninggalkan Jessie begitu saja. Malam hari, Jessie mengatakan kepada Amea jika ia dan Sidat sudah menjalin hubungan sejak duduk di bangku SMA. Dan rencana pernikahan yang disampaikan Sidat adalah keinginan dari mereka berdua. Pasca kematian sang kakak, Jessie dirawat oleh keluarga Sidat. Dan hal itu dilakukan lantaran mereka menyayangi Jessie dengan sangat tulus. Namun lagi-lagi hal tersebut membuat Amea merasa kesal. Ia yang tidak suka Jessie menyebutkan nama Sidat tanpa sengaja memecahkan gelas kaca yang sedang dipegangnya. Setelah dirawat dan ditidurkan, Jessie kemudian melakukan panggilan video kepada Sidat. Dan di tengah percakapan tersebut, panggilan yang mereka lakukan tiba-tiba saja terputus. Dan saat kembali dihidupkan, Jessie malah dikejutkan dengan keberadaan Amea yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan cepat Jessie segera berlari ke dalam kamar. Dan saat melihat Amea yang sedang tertidur, ia pun merasa ada sebuah keanehan yang terjadi saat ini. Seketika hal tersebut membuat Jessie teringat kepada Benedict. Dan setelah melakukan browsing, ia pun baru mengetahui jika Benedict adalah psikiater jiwa yang bisa merasakan beberapa energi tak kasat mata. Ternyata wanita bernama Dia yang sempat menemui Benedict adalah putri Tuan Alex yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Ia dibunuh oleh Sanjay untuk memicu rasa frustasi Tuan Alex dan seluruh keluarganya. Setelah mendapatkan nomornya, Jessie segera menghubungi Benedict dan meminta pertolongan. Namun sesampainya Benedict di sana, ia malah mendapatkan serangan mendadak dari Amea. Benedict yang sekilas sudah memprediksi serangan tersebut langsung menyuntikkan obat penenang yang membuat Amea tak sadarkan diri. Kepada Jessie, Benedict menyampaikan jika di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan hal itu juga terjadi kepada Amea yang saat ini sedang dirasuki oleh energi gaib. Sejak kematian Elizabeth, Benedict mulai merasakan keanehan dengan diri Amea. Ia yang diserang di panti asuhan secara ajaib masih bisa bertahan seakan ada energi lain yang melindunginya. Dan sewaktu di sekolah saat Benedict ingin mengungkapkannya, energi tersebut menggerakkan tubuh Amea dan berbohong untuk mendapatkan perhatian dari Jessie. Secara teori, energi gaib hanya bisa memasuki tubuh manusia jika medianya dalam keadaan lemah. Dan hal itu sangat cocok dengan kepribadian Amea yang dikenal sebagai anak pendiam dan selalu menyendiri. Benedict yakin jika energi yang ada di dalam tubuh Amea adalah roh Elizabeth. Karena pasca kematiannya, Amea seketika menjadi anak yang berbeda dari biasanya. Dibantu seorang dokter bernama Matthews, Benedict mulai melakukan persiapan untuk mengeluarkan energi Elizabeth dari tubuh Amea. Namun selama ritual berlangsung, tubuh Amea malah mendapatkan beberapa serangan yang tak terduga. Dan hal itu membuat Dr. Matthews merasa kasihan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual. Ketika keadaan sudah sedikit tenang, Benedict mengatakan jika energi yang ada di dalam tubuh Amea bukanlah roh Elizabeth. Karena jika itu Elizabeth, kemungkinan dia sudah keluar lantaran pelaku pembunuhan dirinya sudah terungkap. Keesokan pagi bertepatan 11 tahun hari kematian Susan, Jessie mengatakan jika ia ingin melakukan ziarah ke makam sang kakak. Dan Benedict yang masih berada di sana ikut mengantarkannya. Setibanya di sana, Jessie mendapatkan telepon dari suster panti yang mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahun Amea. Tidak tahu harus menjawab apa, Jessie hanya bisa memberitahukan hal tersebut kepada Benedict. Seolah merasakan ada sesuatu yang sangat aneh, Benedict kemudian menemui Inspektur Sekar dan meminta berkas kematian Susan 11 tahun yang lalu. Di sana dijelaskan jika Susan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit St. Mary pasca kecelakaan parah yang dialaminya. Dokter yang menangani kondisinya bernama Murali.
Beliau yang sudah memberikan penanganan terbaik tidak bisa menyelamatkan nyawa Susan lantaran benturan keras yang ada di kepalanya sudah sangat parah. Setelah mengetahui fakta tersebut, Benedict kemudian mendatangi panti asuhan dan mencari data diri Amea. Dan ternyata dijelaskanlah jika Amea juga dilahirkan di rumah sakit Saint Mary pada waktu yang bersamaan dengan kematian Susan. Amea dilahirkan dalam keadaan sehat, namun sang ibu harus meninggal dunia lantaran mengalami banyak pendarahan sebelum melahirkan. Ketidakjelasan identitas ibunda Amea membuat pihak rumah sakit menyerahkan Amea ke panti asuhan Saint Mary. Dari kedua kejadian tersebut, Benedict yakin jika energi gaib yang ada di dalam tubuh Amea adalah roh Susan. Ia kemungkinan melakukan hal tersebut lantaran masih menyimpan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Benedict kemudian menyampaikan hal itu kepada Jessie. Seolah tidak percaya, Jessie akhirnya menceritakan kisah masa lalunya saat hidup berdua dengan sang kakak. Pasca kematian orang tua mereka, Susan yang masih remaja bertanggung jawab penuh dengan kehidupan Jessie. Ia merawatnya dengan sangat baik sampai akhirnya Jessie tumbuh menjadi remaja yang penuh dengan keceriaan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Susan bekerja sebagai guru olahraga. Namun di suatu hari, ia yang sangat protektif sangat marah kepada Sidat lantaran sudah berani mendekati Jessie. Beberapa hari belakangan ini saat Jessie menonton televisi bersama Amea, Amea menjadi sangat ketakutan ketika melihat gambar badut. Dan ternyata hal tersebut sama persis dengan yang ditemukan Benedict di kamar panti asuhan. Ia menemukan sebuah kotak besi di bawah tempat tidur Amea yang di dalamnya terdapat coretan di gambar badut. Memanfaatkan ketakutan tersebut, Benedict kembali melakukan ritual pengusiran dengan memperlihatkan banyak gambar badut kepada Amea. Dan hal itu membuat energi Susan langsung memberontak. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama. Ketika melihat kedatangan Sidat, Susan langsung melepaskan ikatan dan melakukan penyerangan dengan menggunakan tubuh Amea. Dari kejadian itu, Benedict menarik kesimpulan jika Susan kemungkinan masih memiliki dendam kepada Sidat yang belum terselesaikan. Untuk memperjelas semuanya, Benedict menginterogasi Sidat dan menanyakan ada hubungan apa antara ia dengan Susan di masa lalu. Dahulu sekolah Sidat dikenal dengan sekolah yang memiliki prestasi terbaik di bidang olahraga. Dan hal itu tak luput dari campur tangan seorang pelatih bernama Sudarsan. Beliau berhasil membawa harum nama sekolah dengan mengutus seorang siswa bernama Anan yang merupakan sahabat dari Sidat. Namun di balik kesuksesan mereka ternyata ada hal yang disembunyikan oleh ketiganya. Sebelum melakukan pertandingan di event selanjutnya, Susan mendapati Sudarsan sedang menyuntikkan cairan steroid ke tubuh Anan. Hal itu kemudian diadukan Susan kepada kepala sekolah. Namun sayang kepala sekolah malah memberikan pembelaannya kepada Sudarsan. Ia juga mengatakan jika hal tersebut diketahui oleh pihak luar, maka nama sekolah mereka juga yang akan menjadi taruhannya. Ketidaktegasan tersebut membuat Susan menjadi sangat marah. Ia mengatakan jika kepala sekolah tidak segera memecat Sudarsan, maka ia akan mengadukannya ke pihak yang berwajib. Namun belum sempat hal itu terlaksana, malam harinya Susan malah mengalami kecelakaan dan ia pun meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Saat Benedict menanyakan apakah Sidat mengetahui kronologi kecelakaan, Sidat seketika panik dan langsung mengalihkan pembicaraan. Dan di keesokan pagi, Benedict mulai melakukan browsing untuk mencari siswa yang bernama Anan. Dan setelah menelponnya, diketahuilah jika Anan saat ini sedang berada di luar kota. Benedict menanyakan kepada Jessie di mana keberadaan mereka saat kecelakaan Susan terjadi. Dan Jessie mengatakan jika dirinya berada di pesta ulang tahun Anan bersama Sidat dan teman sekolahnya yang lain. Dalam pesta tersebut, Jessie mengaku jika dirinya pulang lebih awal. Dan ia diantarkan oleh Sidat dengan menggunakan mobil sedan milik Anan. Benedict kembali menelpon Anan dan meminta foto-foto ulang tahunnya di 11 tahun yang lalu. Namun permintaannya malah diacuhkan dan hal tersebut membuat Benedict memutuskan mendatangi kediaman Anan dan mencari foto-foto yang dimaksud. Setelah menemukan foto yang dicari, Benedict melihat ada satu foto yang memperlihatkan wajah Sidat yang menyerupai seorang badut.
Dan tanpa menunggu lama, Benedict segera mendatangi Sidat. Ia meminta agar Sidat berterus terang terkait kronologi kecelakaan yang dialami Susan sebelum kematiannya. Ternyata Susan sudah melarang Jessie pergi ke pesta ulang tahun. Namun ia juga tidak menyadari jika Jessie telah pergi secara diam-diam bersama Sidat. Dan singkatnya, setelah terbangun di tengah malam, ia yang mengetahui jika sang adik telah pergi memutuskan untuk menyusulnya. Sedangkan di pesta Anan, acara berlangsung dengan sangat meriah. Jessie, Sidat, dan beberapa temannya yang lain dengan senang hati mencoret wajah mereka menggunakan serbuk warna-warni sampai terlihat seperti badut. Menyadari jika dirinya sudah terlalu lama di pesta tersebut, Jessie meminta Sidat agar mengantarkannya pulang. Dan di tengah perjalanan, Sidat yang mengendarai mobil secara tidak sengaja menabrak seorang pengendara bermotor. Dan akibat tabrakan tersebut, Jessie seketika pingsan dan tak sadarkan diri. Sidat kemudian keluar dari dalam mobil untuk melihat keadaan. Dan ia pun tak menyangka jika orang yang ditabraknya adalah Susan. Dan dalam keadaan kritis tersebut, Susan juga melihat wajah Sidat yang menyerupai seorang badut. Sadar jika dirinya tidak punya banyak waktu, Sidat memutuskan untuk mengantarkan Jessie terlebih dahulu. Dan saat ia kembali ke TKP untuk menyelamatkan Susan, Susan sudah dilarikan ke rumah sakit. Di kediamannya, Jessie dikejutkan dengan kedatangan suster panti asuhan. Di saat menanyakan keberadaan Amea, beliau malah dikejutkan dengan teriakan Amea yang meminta pertolongan dari dalam gudang. Jessie awalnya sudah melarang suster untuk membukanya. Namun beliau yang merasa iba tidak memperdulikan apa yang dikatakan Jessie. Yang pada akhirnya setelah pintu terbuka, Amea langsung melarikan diri dan memasuki kawasan hutan. Benedict yang saat itu baru saja tiba turut membantu melakukan pencarian. Dan ketika memasuki kawasan hutan, ia malah menemukan sebuah gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Dalam gudang tersebut, Benedict menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana terdapat sebuah mobil sedan yang sudah sangat usang. Dan melihat kerusakannya, Benedict yakin jika mobil tersebut adalah mobil yang menabrak Susan 11 tahun yang lalu. Di apartemennya, Sidat ditarik oleh Amea ke sebuah bangunan kosong. Susan yang merasuki tubuh Amea mulai menunjukkan kebenciannya kepada Sidat. Baginya, Sidat adalah orang yang harus dilenyapkan lantaran sudah menghancurkan kehidupannya. Puncaknya saat Susan ingin menghabisi Sidat, tiba-tiba saja Benedict datang dan menghentikannya. Sebelum mengatakan fakta yang sebenarnya, Benedict lebih dulu memberikan serangan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Dan hal itu membuat energi Susan keluar dari tubuh Amea. Benedict mengatakan jika Susan telah salah sangka dengan kebenaran yang terjadi. Karena yang menabrak dirinya bukanlah Sidat, melainkan adiknya sendiri. Malam saat pesta berlangsung, Jessie meminta kepada Sidat agar ia saja yang mengendarai mobil. Dan hal itu disetujui Sidat lantaran ia tidak mau membuat Jessie kecewa. Memasuki jalan tikungan, Jessie tidak menyadari jika ada kendaraan yang melintas di hadapannya. Dan tanpa disengaja, hal tersebut memicu kecelakaan yang membuat Jessie tak sadarkan diri. Sewaktu memeriksa mobil Sidat di gudang tua, Benedict menemukan potongan rambut Jessie di sela-sela setir. Dan hal itu menandakan jika selama ini Sidat menyembunyikan fakta tersebut lantaran ia tidak mau membuat Jessie merasa bersalah seumur hidup atas kesalahan yang dilakukannya. Sebelum mengakhiri semuanya, Susan meminta izin kepada Benedict untuk mempersilakannya masuk ke tubuh Amea. Ia ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Jessie sekaligus merestui hubungan pernikahan mereka. Di akhir film, fakta lain kembali terungkap. Penyelidikan panjang yang dilakukan Benedict membawa sebuah fakta baru terkait kematian Susan yang sebenarnya. Saat Susan dibawa ke rumah sakit pasca kecelakaan, ternyata ia masih bisa diselamatkan. Namun dokter Murali yang menanganinya lebih memilih mengakhiri hidup Susan demi melindungi temannya yang tak lain adalah Sudarsan. Benedict membantu jiwa Susan melakukan balas dendam kepada keduanya. Ia menyamar sebagai orang ketiga yang mengetahui kejahatan tersebut. Dan puncaknya saat Murali dan Sudarsan hendak menemui Benedict, mereka malah dihantui jiwa Susan yang pada akhirnya mobil yang mereka kendarai masuk ke dalam jurang.
Dan bersamaan dengan perkataan Benedict yang mengatakan jika jiwa Susan sudah bisa beristirahat dengan tenang, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.